Saudara sekalian yang mengikuti tayangan saya akan menayangkan pengalaman saya bertemu dengan Bung Karno dan Yang Gajah Mada. Yang Gajah Mada mengatakan bahwa beliau akan mengantarkan saya di mana tempat Wahyu Mustikaningrat dan juga Wahyu Purbaningrat. Saya meditasi di pantai selatan. Dalam meditasi saya bertemu dengan Yang Mada, Bapak Soekarno dan juga Kanjeng Ratu gitu. Kanjeng Ratu bilang kalau kamu mau ketemu dengan Wahyu Mustikaningrat dan juga Wahyu Mustiko Bawono, kamu datanglah di mana tempat yang Baruno. Yang Baruno kerajaannya adalah di tengah lautan, di dasar samudra. Terus saya bersama Yang Mada dan juga Bung Karno bertiga kita masuk di alam lorong waktu, masuklah di kerajaan Yang Baruno yang terletak di dalam samudra. Di situ saya masuk di dalam kerajaan yang besar seperti kerajaan zaman dahulu kala. Waktu itu saya bertemulah dengan Yang Baruno. Yang Baruno adalah dewa penguasa lautan yang kerajaannya di dasar samudra. Saya diperkenalkan dengan Wahyu yang namanya Wahyu Mustikaningrat dan Wahyu Mustiko Bawono. Beliau mengatakan bahwa ini belum saatnya menyatu dengan seseorang, tapi kalau kamu pengen ketemu, pengen dekat, tidak apa-apa, karena semua itu adalah semua di bawah perlindungan saya. Jadi kalau kamu dekat sama saya, kamu juga bisa dekat dengan Wahyu Mustikaningrat juga Wahyu Mustiko Bawono. Karena Wahyu Mustikaningrat sering diperebutkan di dalam event-event tertentu, termasuk dalam pilihan, termasuk juga dalam hal-hal yang menyangkut dengan pemerintahan. Itulah namanya Wahyu Mustikaningrat. Kalau Wahyu Mustiko Bawono dulu pernah juga ikut almarhum Soekarno, waktu itu juga pernah ikut yang Hayam Wuruk, itu yang namanya Wahyu Mustiko Bawono. Tetapi karena Wahyu itu letaknya tersimpan di manapun berada, ada yang di tengah samudra, ada yang di pantai selatan, ada yang bertempat para dewa, termasuk para dewa yang sering kita ketemui, diantaranya Wahyu Cakraningrat, Maningrat, Tejaningrat, Wahyu Murti, Wawanjali, Macan Putih, Gajah Tunggal, Gajah Putih. Itu biasanya di alamnya para dewa. Juga banyak wahyu yang terdapat di alamnya di dalam air, termasuk dalam sumber-sumber air tertentu, ada di pantai selatan, ada di puncak gunung, dan dimanapun berada menurut kenyamanan beliau. Para wahyu karena perlu tempat yang tenang bagi para wahyu tersebut, karena tempat yang nyaman itu belum tentu tempat yang ramai, belum tentu tempat yang enak. Jadi para wahyu kebanyakan ada di misal di puncak Telaga Warna Jawa Barat. Itu juga saya juga pernah
beberapa wahyu ketemu di situ, di puncak Lawu, di puncak Dilepeh, terus di pantai selatan, terus di petilasan-petilasan para leluhur zaman dahulu kala. Beliau adalah yang sering istilahnya menjampangi atau membisiki seseorang yang dikehendaki, dan beliau biasanya mendampingi, cari pendamping yang sudah mau sesuci, istilahnya tidak terlalu kotor badan jasmani dan badan rohaninya selalu bersih, tidak neko-neko. Itu biasanya wahyu langsung mendekat. Cuman karena keberadaannya itu di lain alam, maka kalau tidak penting sekali, jarang bisa ditemui. Setelah saya ketemu dengan yang Barono mengatakan bahwa Wahyu Mustiko Buwono itu nanti yang bisa mendapatkan adalah satrio pinilih, satrio yang sudah mendapatkan amanah dari Yang Maha Kuasa. Cuman nanti suatu saat siapa yang akan mendapatkan itu nanti akan ada petunjuk yang lebih lanjut. Setelah saya diperkenalkan dengan Yang Barono dan juga Wahyu Mustika Ningrat dan Mustiko Bawono, Yang Barono mengatakan bahwa wahyu itu bisa diterima langsung ataupun melalui para leluhur dahulu. Jadi bisa melalui kakek, buyut, dan sebagainya. Beginilah pengalaman saya bersama Bung Karno dan Eyang Mada bertemu dengan Eyang Barono, penguasa laut. Demikian pengalaman saya. Semoga pengalaman saya ini bisa menjadi kenangan bagi saya, dan bila mana ada kesalahan, kekurangan saya minta maaf. Mudah-mudahan pengalaman saya ini bermanfaat bagi yang membaca tayangan saya ini. Terima kasih. Semoga Tuhan melindungi kita semua. Amin.